Pada video part pertama ini, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang nantinya akan saya gunakan dalam pembuatan proyek otomasi Internet of Things atau IoT. Yang pertama, di sini saya menggunakan microcontroller jenis Arduino Uno R4 Wi-Fi. Saya pakai yang original. Biasanya, yang original itu memiliki build quality yang bagus. Karena nanti setelah alat ini selesai dibuat, akan beroperasi selama 24 jam non-stop. Pada board ini juga sudah terdapat chip ESP32 sebagai konektivitas ke jaringan Wi-Fi-nya. Jadi, barang ini memiliki dua fungsi. Fungsi pertama yaitu microcontroller, yaitu sebagai penerima sinyal, menerima data dari sensor, kemudian mengolahnya sesuai dengan program atau coding yang nantinya dimasukkan, yang diupload, kemudian akan memberikan perintah ke aktuator atau sensor yang lain. Kemudian yang kedua, di sini saya menggunakan relay. Di sini relay 4 channel, ya. Nanti relay ini berfungsi sebagai katup, sebagai keran yang membuka sinyal dan mengirimkan sinyal juga arus, ya, ke AC pertama, ke AC kedua, ke penerangan lampu. Sebetulnya saya cuma butuh 3 relay aja, ya. Baik, di sini ada 4, yang keempat nanti bisa untuk pengembangan. Misal untuk penambahan ke penerangan lampu bisa juga untuk nanti otomasi ke akses masuknya orang untuk pintu otomatis juga bisa juga ke penggunaan autentifikasi sejenis RFID juga bisa. Jadi ini opsional. Nah, kemudian yang ketiga, saya menggunakan board adjustable step down. Jadi board ini nanti berfungsi sebagai, saya akan menggunakan voltase eksternal nih dari power supply ini. Ini power supply 12 volt 3 ampere. Jadi nanti dari power supply ini tidak langsung masuk ke Arduino, tidak langsung masuk ke VIN-nya Arduino. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, kalau Arduino diberi voltase input sebesar maksimumnya yaitu 12 volt, biasanya mudah ngehang. Kalau nggak ngehang ya nanti nge-freeze. Kenapa? Karena nanti dari semua komponen yang ada di sini kan memiliki hambatan dari bodinya, memiliki getaran, frekuensi ketika beroperasi itu, dan ketika berjalan pada voltase maksimumnya, apalagi nanti pada part-part ini ada yang voltanya cuma maksimal 5 volt, maksimal itu 6 atau 9. Itu nanti beresiko atau berkemungkinan besar akan nge-freeze, akan nge-hang. Jadi saya menggunakan board tambahan ini, adjustable step down ini, sebagai penurun voltase. Jadi nanti dari power supply masuk ke VIN, dari VIN nanti saya akan adjust itu sekitar 9 atau 10 volt. Itu aman, ya. Jadi saya mengurangi selain mengurangi voltase yang masuk ke VIN, juga mengurangi resiko terjadinya noise. Noise-nya apa ya tadi itu? Gampang nge-freeze, gampang nge-hang, seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan juga LCD. Nah, saya di sini pakai LCD yang 4 baris kali 20 karakter, ya. Di sini saya sudah pasang juga itusinya. Karena kalau nggak pakai itusi, ya, bayangin aja ini ada berapa pin nih, ada banyak banget. Nanti ngabisin pin yang ada di Arduino. Jadi saya pakai itusi, jadi nanti keluarannya cuma ada 4. Ada SCA, ada SDA, ada SCL, SDA, ada VCC dan ground. Ya, dan nanti pada LCD ini akan menginisiasi program menu sesuai dengan perintah. Ya, nanti di sini ada perintah pertama yaitu untuk menu pertama yaitu untuk menginput setup AC. Terus yang input kedua untuk input konektivitas ke jaringan Wi-Fi-nya. Terus yang ketiga untuk men-setting waktu yang terkini. Terus yang keempat nanti ada fungsi untuk memulai atau starting. Dan ketika sudah starting, sudah memulai, nanti akan ada 4 tampilan utama, yaitu di sini baris pertama ada temperatur, yang kedua ada kelembaban, terus yang ketiga juga ada setup terakhir atau konfigurasi terakhir ketika kita masukkan input temperatur yang kita inginkan, otomasi yang sesuai dengan yang sudah kita masukkan, ya. Kemudian yang keempat ada jam, menit, tanggal, bulan dan tahun.
Oke. Setelah itu, karena di sini ada jam, saya butuh alat tambahan yang namanya RTC. Alatnya ini, RTC ini yaitu real time clock, yaitu sebagai alat yang nantinya akan menyeting waktu sesuai dengan jam yang terkini. Di sini juga ada fungsi tambahan yaitu EEPROM. EEPROM itu semacam memori, ya, memori yang nantinya dia akan menyimpan settingan atau inputan yang kita setel terakhir, kemudian dia akan menyimpannya. Jadi nanti ketika board ini dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, kita tidak perlu menyeting waktu ulang, tidak perlu menyeting inputan temperatur setup yang terakhir, nggak perlu, karena dia sudah menyimpan. Ya, sebetulnya di Arduino juga udah ada memori, cuman terbatas. Jadi saya nggak salah juga kalau menggunakan EEPROM tambahan yang ada di RTC seperti itu. Di sini juga saya pakai sensor. Ini saya pakai DHT22. Alat ini nanti akan merasakan berapa suhu yang ada di ruangan, berapa kelembabannya, dan akan mengirimkan ke Arduino. Di sini ada 3 pin. Ya, pin yang pertama itu nanti ke VCC, ya, yang paling kiri, terus yang paling kanan itu nanti ke ground, dan yang pin yang paling tengah itu sinyal, nanti masuk ke pin yang ada di Arduino. Ya, jadi ini adalah alat pembaca sensor dan kelembabannya. Oke. Kemudian sensor selanjutnya adalah infrared transmitter. Barangnya kecil seperti ini. Nanti sensor inilah yang akan mengirimkan perintah ke AC, baik ke AC1 maupun AC kedua, ya, sesuai dengan inputan yang kita masukkan, sesuai dengan programming otomasi yang kita jalankan. Ya, ini namanya infrared transmitter. Kemudian di sini juga ada infrared receiver. Ini nanti akan saya pakai sekali aja ketika saya akan membaca kode protokol dari remote AC yang bawaannya. Jadi nanti bagaimana saya memfungsikan tombol on, tombol off, tombol mengurangi suhu, menaikkan suhu, mempercepat kipas AC, mengurangi kipas AC. Nanti kita akan baca di sini. Nanti akan ada video selanjutnya yang saya akan membahas tentang bagaimana membaca kode protokol dari remote AC. Dan ketika kita sudah dapat kode tersebut, kita sudah tidak perlu lagi remote AC. Nanti kita akan program di alat ini, kemudian kita akan jalankan. Kemudian di sini ada keypad. Di sini ada keypad. Saya pakai yang sederhana, yaitu jenis membran. Ya, bentuknya tidak terlalu solid, tapi nanti bisa dipakai untuk inputan. Input apa? Input ya, input AC setup, input jam, seperti itu. Oke, kemudian di sini juga ada jumper. Saya pakai yang sederhana, yang tunggal, ya. Di sini juga ada breadboard, dan nggak lupa juga di sini saya menggunakan lampu indikator LED. Jadi nanti ketika suhu ada di luar batas dari setup temperatur, LED merah akan menyala. Dan ketika suhu di ruangan sudah kembali stabil, maka LED merah mati, biru menyala. Nah, kira-kira di sini program project apa yang akan saya buat, nanti akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Ya, jadi kurang lebih itu, inilah komponen yang akan saya pakai dalam pembuatan project ini. Oke, terima kasih.